Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah ya, ini pertama kali anu di sini ya, insyaallah bertemu dengan ikhwan-ikhwan Darmasraya. Ya, mudah-mudahan akan datang insyaallah kita akan bertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, atas limpahan hidayah-Nya serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang tidak mungkin untuk kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah yang Allah berikan ringan ya. Kita diringankan langkah kita untuk menuju rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan yang akan diberikan naungan pada hari kiamat, salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ya, orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Ya, ini salah satu ciri orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, di saat semua orang kepanasan, di saat semua orang ketakutan, matahari didekatkan sedekat-dekatnya, digiring kepada mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Kemudian 7 golongan yang diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang hatinya bergantung di masjid. Ya, jadi orang yang selalu rindu dengan masjid, orang yang selalu merawat masjid, berjamaah di masjid, selalu ingat masjid. Nah, ini adalah orang-orang yang akan diberi naungan pada hari kiamat. Kemudian salawat bering salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan yang besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Para jamaah rahimakumullah jami'an, jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian yang hadir. Semoga yang hadir sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ada pada saat ini termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani rahimakumullah jami'an. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang apa? Takut hantu. Ya, takut hantu. Apa masih ada yang takut hantu di sini, Pak? Hah? Ya. Atau hantunya yang takut sama kita? Ya, di masyarakat kita ini masih begitu banyak fenomena bahwa masyarakat kita takut dengan yang namanya apa? Jin. Ya, yang namanya hantu dan beragam jenisnya seperti apa, Pak? Kuntilanak, ya, pocong, apa lagi? Genderuwo, tuyul, suster ngesot lah. Ya. Dan berbagai macam bentuk-bentuk hantu tersebut. Bahkan ada orang yang takut kepada jin yang melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak, Pak? Betul. Ya. Inilah fenomena yang akan kita kaji pada malam hari ini. Dan kita perlu mengetahui agar kita bisa memberikan solusi bagi masyarakat kita. Kenapa rasa takut kepada hantu, kepada syaitan dari bangsa jin ini banyak menyelimuti masyarakat kita? Ada begitu banyak sebab yang sangat mendominasikan, diantaranya adalah masyarakat kita ini banyak belajar tentang alam jin, ya, yang bukan dari Al-Quran, yang bukan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, tetapi belajar dari apa, Bang? Dari film horor. Betul atau tidak? Betul. Ya, film-film horor negeri kita ini, Pak, begitu laris. Ya, begitu laris. Rantingnya termasuk lumayan, Masya Allah. Acara-acara pemburu hantu dunia lain begitu digandengi oleh masyarakat kita. Ya, di film-film horor tidak sedikit yang menggambarkan bagaimana hantu itu bisa balas dendam. Ya, mencari siapa yang membunuhnya, dikejar satu persatu, dibunuh satu persatu, hebat sekali. Ya. Inilah yang menjadi image, ya, atau alam bawah sadar masyarakat kita karena sering melihat tontonan sejenis ini. Ya. Maka secara disadari atau tidak disadari, image tentang hantu itu sangat mengerikan, ya, dan sangat hebat. Seolah-olah manusia itu tidak berdaya sama sekali, Pak. Ya, tidak berdaya di hadapan mereka sama sekali. Inilah yang perlu kita luruskan. Kemudian bagaimana cara kita meluruskannya? Yaitu membahas tentang alam jin dari sudut pandangan Islam. Ya, dari sudut pandangan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dengan pemahaman yang benar. Ya, insya Allah jika kita memahami tentang alam jin dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, dengan pemahaman yang benar, yang timbul itu bukan rasa takut, Pak, tapi justru apa? Keberanian terhadap mereka. Ya, karena memang itulah yang diharapkan oleh Islam. Ya, kita berani melawan gangguan syaitan. Ya, menonton film horor. Inilah yang menjadikan rasa takut kepada bangsa jin. Menjadikan banyak orang-orang yang kasus terkena gangguan jin. Ya, ini tidak beda dengan melakukan ruqyah mandiri untuk melawan mereka, sehingga yang sudah mendingan, yang sudah tahu tentang ruqyah mandiri, ini pun belum berani untuk meruqyahnya sendiri. Ya, tidak pede. Ya, masih tergantung kepada orang lain, masih tergantung kepada peruqyah. Ini juga fenomena yang perlu kita kaji dan kita luruskan. Kaum muslimin,
kepada ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pembahasan kita dari status ya, status kita dengan status mereka, yaitu dari bangsa syaitan, ya bangsa jin yaitu syaitan. Yang menjadikan kita sadar ya status kita dengan status mereka apa sih? Ya, seharusnya bagaimana sih? Yang pertama yang harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka para syaitan dari bangsa jin itu sebagai musuh kita. Itu yang pertama. Di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Allah menjelaskan dalam Quran surat Fatir ayat 6, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbuhu liyakunu min ashabis sa'ir." Inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan itu wahai manusia adalah musuh bagi kalian. Ya, pertama kita harus pahami posisi kita dengan mereka yaitu adalah musuh. Ya, kondisi kita terhadap mereka adalah kondisi peperangan. Ya, jemaah, ya, jadi kondisi kita sama mereka apa tadi? Kondisi perang. Kondisi damai atau kondisi gencatan senjata? Kondisi perang. Ya, kondisi perang. Kalau kita tidak menyerang atau kita tidak bertahan, kita akan selalu diserang oleh mereka. Ya, karena kondisinya apa tadi? Kondisi perang. Ya, kita nyerang atau tidak, tetap kita selalu diserang. Kita bertahan atau tidak, kita selalu diserang oleh mereka. Ya, jadi pertama yang harus kita sadari, kondisi kita dengan mereka adalah musuh. Situasi adalah situasi apa? Peperangan. Ya, jadi kondisi kita, kondisi damai atau kondisi panik, Pak? Kondisi panik. Yang kedua, fattakhidhuhu aduwan. Ya, maka jadikanlah mereka sebagai musuh. Ya, pertama kondisinya perang, yang kedua posisikan mereka sebagai musuh. Jangan sebaliknya dijadikan teman, apalagi tempat untuk meminta pertolongan atau persembahan. Jangan, ya, jangan. Jadi yang kedua adalah kita menjadikan mereka sebagai musuh kita. Jamaah rahimakumullah jami'an. Dari sini ada pertanyaan yang perlu kita renungi, Pak. Ya, kalau kita punya musuh, kemudian kita sudah takut duluan dengan musuh kita tersebut, kira-kira kita bertarung akan menang atau kalah? Hah? Ya, kita belum bertarung nih, ya belum ketemu, sudah takut duluan. Kira-kira potensi menangnya besar atau kecil? Kecil. Maka kalau takut kepada mereka, sama saja kita kalah sebelum berperang, karena mereka musuh. Ya, mereka musuh. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mereka sebagai musuh. Ya, berarti kita harus memberanikan diri untuk menghadapi dan melawan mereka. Minimal kita bertahan, Pak. Ya, kalau kita tidak bertahan, kalau kita tidak menyerang, maka kita akan terus dijadikan bulan-bulanan, dijadikan sasaran empuk untuk diserang oleh mereka terus menerus. Ya. Dan yang ketiga, Allah kabarkan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya mereka akan mengajak para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau kita menjadikan mereka sebagai teman, apalagi sebagai tempat untuk menyembah, maka akan diseret oleh mereka untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Wa iyadzu billah. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, posisi kita adalah musuh terhadap mereka. Dan kita diperintahkan untuk menjadikan mereka sebagai apa? Musuh. Maka kita harus berani. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami posisi kita, kita harus meyakini juga ayat yang sering kita dengar,
ayat tentang penciptaan jin dan manusia. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini seringkali kita dengar, tapi sejauh mana kita meresapi ayat ini? Ada satu poin penting dari ayat ini yang terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menciptakan jin dan manusia ketika konteks penciptaan, Pak. Allah menciptakan jin terlebih dahulu daripada manusia. Ya. Maka konteks penciptaan ini disebut jin terlebih dahulu, baru manusia. Sebagian ahli tafsir menyebutkan jarak antara penciptaan jin dan manusia sekitar 2000 tahun. 2000 tahun. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, sekalipun tidak ada dalil yang sharih, tidak ada dalil yang jelas yang menguatkan pendapat ini. Yang jelas mereka diciptakan lebih dahulu dibandingkan manusia. Ya, jadi mereka seniornya kita, Pak. Ya, jin itu seniornya kita di alam dunia ini. Ya, mereka seniornya. Dan jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ya, jadi kedua makhluk ini termasuk mukhallaf. Apa itu mukhallaf, Pak? Diberikan beban hukum, diberikan beban syariat. Sama seperti kita. Kalau kita takut kepada Allah, dapat apa? Surga. Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat neraka. Sama. Ya, sama. Nah, kita sekarang menuju alam jin. Ya, ke alam jin. Tentang hal ini apakah sama? Sama persis, Pak. Contoh, kita simak surah Al-Jin, surat yang khusus menceritakan tentang bangsa jin. Mulai dari ayat 14 dan 15. Dua ayat ini akan menjelaskan surat Az-Zariyat tadi. Ya, surah Az-Zariyat ayat 56. Pada ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pengakuan bangsa jin bahwa di antara mereka ada yang muslim dan ada yang kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun." Di antara kami ada yang muslim dan ada pula yang kafir. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Barang siapa yang mereka masuk Islam, maka mereka adalah bangsa jin yang berusaha untuk mencari kebenaran. Ya, jadi kebenaran itu dicari, berusaha untuk mencarinya, sehingga dengan cara berusaha mencari hidayah, mencari kebenaran, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka sehingga mereka masuk Islam, disebut dengan jin muslim. Dan sebaliknya, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun yang ingkar dari mereka, yaitu syaitan dari bangsa jin, maka mereka akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Ya, jin-jin yang kafir, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka, mulai dari tingkat yang tinggi iblis laknatullah, ya, sampai kepada tingkat yang terendah, siapapun mereka, dimanapun mereka tinggal, ketika tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk kepada ayat ini, fakanu li jahannam hataba. Maka mereka akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Ya. Dari sini mulai kita berani mental kita, Pak. Mulai berani mental kita. Kita tanya hati kita, pantaskah kita takut kepada makhluk yang akan menjadi bahan bakar api neraka jahanam? Pantas atau tidak, Pak? Kalau mereka ini yang kafir dari bangsa jin,
yang disebut dengan istilah syaitan dari bangsa jin. Mereka mengganggu manusia, kemudian berubah wujud menjadi putih-putih. Ya, ada yang terbang-terbang, ada yang mungil-mungil. Mereka ini kalau tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Ya, pantaskah kita takut kepada calon bahan bakar api neraka jahanam? Tidak pantas. Tidak pantas. Itu yang kita tanamkan dalam diri kita, Pak. Kadang ada orang yang takut kepada jimat, ada yang takut kepada raja, takut kepada dukun, ya, takut kepada penampakan-penampakan. Ingat, mereka itu jika tidak taubat kepada Allah sebelum mereka mati, mereka akan menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Tanyakan kepada diri kita, pantaskah kita takut kepada calon bahan bakar api neraka jahanam? Tidak pantas sama sekali. Dan di sini mulai muncul keberanian. Ya, muncul keberanian. Selanjutnya, mengapa manusia itu takut terhadap bangsa jin? Ya, karena memang sunnatullah fi kaun, ya, bahwa penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya ini berbeda-beda. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada bangsa jin yang tidak diberikan kepada kita, Pak. Ya, apa di antaranya yaitu berubah wujud. Ya, berubah wujud menjadi wujud manusia, menjadi wujud hewan, atau menjadi wujud yang ada di benak atau di angan-angan manusia di zaman itu dan di waktu itu. Ya. Yang kita kenal dengan istilah apa? Penampakan. Ya, dan manusia ini imajinasinya itu berbeda-beda. Bentuk-bentuk yang ditakuti oleh manusia terkait bangsa jin itu berbeda-beda. Maka mereka bangsa jin ini menyesuaikan atau memanfaatkan imajinasi tersebut. Maka hantu di Damasraya ini, Pak, hantu di Damasraya ini tidak sama dengan hantu di Padang. Ya, tidak sama dengan hantu di Jawa. Beda lagi. Tidak sama dengan hantu yang ada di Eropa. Beda dengan hantu di Timur Tengah. Ya, hantunya berbeda-beda. Kenapa? Sesuai dengan imajinasi manusia di waktu itu dan di zaman itu. Karena imajinasi manusia berbeda waktu akan berubah, berbeda zaman akan berubah. Contoh di Indonesia saja, Pak. Sekarang mayoritas ya sudah muslim. Ya, dan manusia itu dikuburkan dengan cara pakai kain kafan. Maka hantunya identiknya modelnya berbeda-beda. Modelnya putih-putih, Pak. Ya. Kalau putih-putih lompat-lompat apa namanya? Pocong. Kalau putih-putih rambutnya panjang apa namanya? Kuntilanak. Ya. Ada lagi yang suka maling ya, lari-lari ke sana kemari ya, Pak? Tuyul. Insyaallah. Pertanyaannya, apakah memang ada bentuk-bentuk jin seperti itu? Tidak. Tidak, ya. Bentuk bangsa jin tidak bisa dilihat oleh manusia dalam wujud asli mereka. Tidak bisa. Ya. Allah tegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 27, di potongan ayat ada redaksi di tengahnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia, yaitu iblis dan bala tentaranya, bisa melihat kalian wahai manusia di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Ya. Maksudnya apa? Tidak bisa melihat dalam wujud aslinya. Ya, dalam wujud aslinya. Tapi kalau dalam wujud yang sudah berubah, yang tadi kita sebutkan ya, ada pocong, ada kuntilanak, ini bisa kita lihat. Nanti ada perbedaan ya, misalnya orang bisa melihat penampakan tertentu. Contoh misalkan, Pak, ini ada orang banyak ya, ada orang banyak, kemudian ngelihat, anggap cicak ya, ngelihat cicak. Ngelihat cita ini nyata atau hayalan, Pak? Semuanya ngelihat. Hayalan atau nyata? Nyata. Berarti ini memang di alamnya nyata. Misalkan lagi ngaji, ya seperti ini ya, lagi ngaji, ada yang melihat anak kecil lari-lari sini.
Ya. Lompat-lompat. Yang lain tidak melihatnya, hanya sebagian yang melihatnya. Berarti ini indikasinya atau tanda-tandanya bagaimana, Pak? Indikasinya jika hanya satu orang saja yang melihat atau 2 orang, 3 orang, maka orang ini sudah terkena indera penglihatannya, dirusak indera penglihatannya. Ya, sedangkan yang lain tidak melihat, maka indikasi orang tersebut apa? Terkena sihir penglihatannya. Ya. Atau bisa disihir indera pendengarannya, disihir indera penciumannya, atau indera yang lainnya, kulit bulu kuduknya ini merinding contohnya, atau hatinya bisa disihir dengan sihir khayali. Apa itu sihir khayali? Sihir hayalan. Ya, jadi banyak dia saja yang bisa melihatnya. Ya, jadi hanya 1, 2, 3 saja yang melihat, sedangkan yang lain tidak melihatnya. Sama seperti dengan kasus anak-anak indigo. Ya, kasus sebagai anak-anak indigo, melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau mencium sesuatu di mana yang lain tidak melihatnya, tidak merasakannya. Apakah itu kelebihan? Tidak. Ya, tidak jemaah sekalian. Itu bukan kelebihan, tapi kekurangan yang harus diperbaiki. Contoh begini, Pak. Televisi, ya. Televisi bisa menangkap sinyalnya dengan apa? Televisi, ya, dengan dari televisi. Ya. Tapi kalau televisi bisa nangkap sinyal radio, itu televisinya hebat, ya, atau justru yang rusak, Pak? Contoh, ada orang nonton bola di televisi, tiba-tiba ada sinyal radio yang nyasar, Pak, dangdutan lagi, ya. Jadi gambarnya bola, suaranya dangdut. Itu TV-nya yang bagus, hebat, melebihi normalnya, atau justru butuh diperbaiki? Butuh diperbaiki. Ya, menurut Bapak bagaimana? Kalau seandainya ya kemudian melihat TV ya kayak gitu, yang dia gambarnya bola, kemudian suaranya dangdutan, ini kesal atau tidak? Kesel, ya, bisa-bisa dihancurkan TV-nya. Ya, kesel. Ya, bisa-bisa dihancurkan. Begitu pula dengan anak-anak indigo, Pak. Aneh kalau dianggap sebagai kelebihan. Ya, jadi kita ini hidup di alam nyata. Ya, hidup di alam nyata. Kok bisa alam yang lain masuk gitu? Di mana yang lain itu tidak bisa melihat, dan dia bisa melihat. Berarti ada alat yang dijebol oleh mereka, ya, indera yang sudah dirusak oleh mereka sehingga di luar frekuensinya, ya, di luar gelombangnya, di luar alamnya bisa nyusup. Logikanya seperti itu. Kadang orang-orang yang merasa punya kelebihan, ya, menganggap dirinya hebat, logikanya seperti itu. Kembali yang tadi, ketika hanya dia saja yang melihat, maka indikasinya atau tanda-tandanya dia terkena sihir. Namanya sihir apa, Pak? Sihir khayali, sihir hayalan. Ya, ini perlu diruqyah, ya, dan yang paling baik adalah ruqyah mandiri. Namun jika yang melihat itu semuanya, contoh ada rombongan pencinta alam, ya, sedang naik gunung, ya, yang mana Gunung Merapi sedang meletus sekarang, insyaallah, ya. Ya, sedang naik gunung, semuanya mendengar ada suara perempuan yang sedang nangis, semuanya mendengar. Ya, yang dengar itu semuanya. Kalau yang mendengar hanya 1 atau 2 orang, indikasinya apa tadi, Pak? Dia terkena sihir khayali. Ya. Tetapi ketika semuanya bisa mendengar, berarti yang menjadi kemungkinan adalah syaitan dari bangsa jin tadi, dia menyusup ke alam manusia. Ya, menyusup ke alam manusia sehingga bisa tertangkap oleh indera manusia, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dipegang. Ada banyak kisah-kisah di zaman Nabi SAW. Mungkin kita sebutkan, kita tidak sebutkan semuanya. Dan nanti antum bisa lihat di surah Al-Anfal ayat 48. Di surah Al-Anfal ini
Ya, ayat yang 48 ini mengisahkan bagaimana iblis bisa masuk ke alam manusia. Ya, menyamar menjadi Suraqah bin Malik. Ya, itu dikisahkan dalam ayat ini. Menjanjikan kepada orang-orang Quraisy untuk membantu mereka melawan kaum muslimin pada saat perang apa? Perang Badar. Ya. Setonnya bisa dilihat, setonnya bisa dipegang. Ya. Kisah lain yang mungkin antum pernah dengar, ya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menjaga harta zakat fitrah. Ya, ada seorang laki-laki datang untuk mencuri harta zakat fitrah. Ya, apa yang terjadi? Setonnya bisa ditangkap, ya, bisa dipegang, bisa diajak dialog. Berarti mereka bisa masuk ke alam manusia. Ya, para ikhwan yang mati Allah Subhanahu wa taala, akhwat, ini adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan kisah-kisah lain banyak. Ada kisah yang saat perang Khandaq, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia ini pengantin baru. Ya, dia pulang ke rumah sedangkan istrinya sedang di luar. Ternyata di dalam kamarnya ada ular yang besar. Ada ular yang besar. Yang ternyata ular itu adalah jin yang menyamar. Bisa dilihat, Pak. Ya, bisa dipegang. Jadi manusia ke dalam alam manusia, jadi jin itu masuk ke alam manusia. Tapi ingat bahwa itu semua, apapun kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa jin, kita ingat di akhir ayat di surah An-Nisa ayat 76, di akhir Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Adalah lemah. Dan kita ingat di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, di tengah-tengah ayat ada potongan redaksi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka semua bangsa jin, dukun dan semuanya teman-temannya tidak akan bisa mencelakai manusia dengan idznillah. Ya, kecuali apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa terjadi. Ya, maka kita harus yakini itu jemaah sekalian, sehingga apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa jin, ketika mereka masuk ke alam manusia, justru itu adalah kondisi paling yang sangat lemahnya bangsa jin, jemaah sekalian. Ya, kenapa kita katakan demikian? Karena ketika bangsa jin masuk ke alam manusia, itu bukan alamnya, maka itu kondisi yang sangat lemah. Ilustrasi begini jemaah sekalian, ada manusia, ya, manusia ini perenang yang paling apa? Hebat. Ya, siapa kita anggap aja angkatan laut. Ya, angkatan laut ini manusia yang paling hebat ya dalam berenang, ahli dalam berenang. Kalau berantem dengan hiu, siapa yang menang, Pak? Di alam laut? Hiu. Ya, hiu. Menang hiu. Kenapa? Di laut alamnya siapa? Hiu. Sehingga manusia yang kalah. Contoh sekarang dibalik. Hiunya naik ke darat, berantem sama siapa? Anak kecil saja, nggak usah yang besar. Nah, siapa yang menang? Anak kecil. Karena itu bukan halamnya. Ya, ilustrasinya seperti itu. Maka ketika jin itu masuk ke alam manusia, maka itu sangat-sangat lemah jin pada saat itu. Ya, tidak akan bertahan lama. Maka penampakan itu tidak akan lama. Kenapa? Sebagaimana manusia nyelam ke laut tanpa alat bantu, bisa lama atau tidak, Pak? Tidak bisa. Ya, maka kalau ada penampakan bangsa jin, ya, ada tuyul, ada suster ngesot contohnya, atau pocong sebagainya, loncat-loncat, ya, maka apa yang kita lakukan? Lari atau hadapi? Hah? Ya, ingat, Pak, inna kaidasyaitan kana dha'ifa. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Apa yang kita lakukan, Mbak? Ambil batu, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bikalimatillahi tammat
min syarri ma khalaq, lempar. Hilang jin. Ya. Jadi coba ya, kita jangan takut. Maka bagaimana agar kita bisa menumbuhkan keberanian di dalam diri kita untuk melawan bangsa jin. Pertama, kita yakini bahwa mereka musuh kita. Posisi kita, posisi apa tadi? Perang. Maka jadikan mereka musuh. Kedua, mereka sama dengan kita, sama-sama diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak taat kepada Allah, akan menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Jadi tidak pantas kita takut kepada mereka. Ya. Ketika kelebihan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, mereka sejatinya adalah lemah. Yang keempat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti dari itu semua. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaedahnya seperti itu, Pak. Kaedahnya adalah semakin kita takut kepada Allah, maka syaitan dari bangsa jin akan semakin takut kepada kita. Ya. Semakin kita berani kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semakin berani kepada kita. Itu kaidahnya. Apakah mungkin syaitan takut kepada manusia? Sangat mungkin. Ya, jika manusia takut hanya kepada Allah, ada begitu banyak kisah, mulai dari kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada ulama dan manusia biasa juga mungkin. Ya, karena waktu itu, ya, kisah pertama Rasulullah SAW, ya, pertama kisah Rasulullah SAW, beliau pernah sholat seperti mencekik seperti ini, Pak, mencekik seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, Al-'anuka bila'natillah. Ini sebanyak 3 kali sebut. Al-'anuka bila'natillah. Aku laknat engkau dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai salat, para sahabat bertanya, "Apa yang terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Rasulullah menjelaskan bahwa syaitan berusaha untuk merusak salatku ini. Akhirnya beliau cekek syaitan tadi sampai-sampai beliau mengatakan, "Aku merasakan dinginnya lidah syaitan tadi." Ya. Kalau seandainya bukan karena doa Nabi Sulaiman alaihi salam, akan aku ikat di salah satu tiang-tiang Masjid Nabawi. Ya, ini agar dijadikan apa? Dijadikan mainan anak kecil. Ya, subhanallah. Kenapa jemaah sekalian? Para ulama mengatakan kejadian seperti ini lebih dari 1 kali. Ya, syaitan atau ibrit, bahkan iblis berusaha untuk merusak salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Nabi tidak takut, justru mereka yang takut. Ya. Kemudian kisah ulama besar, siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, beliau ketika sedang sibuk mengajar, sibuk menelaah ilmu, ketika itu ada wanita kesurupan, Pak. Minta tolong diruqyah. Ya, minta tolong ruqyah, sedangkan beliau ini sedang sibuknya dan tidak sempat untuk meruqyah. Suruh dibawakan apa? Sendal. Suruh dibawakan sendal. Ya, disuruh apa? Pukulin saja pakai sendal itu. Kemudian apa yang terjadi? Keluar. Yang terjadi apa? Keluar. Imam Ahmad nggak usah datang, cukup sendalnya saja yang datang, belum dipukul saja sudah keluar. Insyaallah. Subhanallah, ketika Imam Ahmad meninggal dunia, ya, jinnya tadi masuk lagi. Ya, ketika Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, jinnya tadi masuk lagi. Dicari sendalnya Imam Ahmad tadi. Ya, dipukul-pukul tidak keluar-keluar. Ya, dipukul-pukul tidak keluar-keluar. Jinnya mengatakan bahwa aku tidak takut kepada sendalnya, tapi aku takut kepada pemiliknya. Ya, di dalam riwayat jin itu mengatakan, seandainya Imam Ahmad memerintahkan aku keluar dari Irak, maka aku akan keluar dari Irak. Ya, kenapa jemaah sekalian? Karena saking takutnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Pertanyaannya, mengapa syaitan tadi takut kepada Rasulullah SAW, takut kepada Imam Ahmad bin Hanbal?
Karena mereka semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita akan bertanya, Pak, dalam hati kita, itu kan nabi, wajar ya. Itu kan ulama, wajar. Kadang kita bertanya, kalau kita bagaimana? Apakah bisa? Bisa, Pak. Bisa. Karena itu bukan kekhususan mereka. Ya, kaedahnya, kaidah tadi, semakin kita takut kepada Allah, maka syaitan dari bangsa jin akan semakin takut kepada mereka. Kalau kita berani kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan semakin berani kepada kita. Sekarang coba dibalik. Ya, jinnya yang takut kepada kita. Mungkin apa tidak? Mungkin. Dan itu memang nyata, Pak. Contoh nyata, ya, yang istilahnya bukan fiktif, bukan ulama, bukan nabi, bukan Rasulullah, ya, atau bukan rasul, dan dia cuma manusia biasa. Contohnya siapa? Para peruqyah. Ya, para peruqyah. Kalau kita tidak, ya, kita lihat saja para peruqyah itu, Pak. Bagaimana jin itu rendah di hadapan para peruqyah, teriak-teriak kesakitan, jerit-jerit. Ya apa tidak, Pak? Iya. Menunjukkan mereka hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus menjadi peruqyah? Tidak. Ya, tidak harus menjadi peruqyah. Siapapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita takut kepada Allah, semakin mereka takut kepada kita. Itu kaidahnya. Dengan catatan apa? Dengan catatan bahwa mereka lemah, kita juga lemah. Kuncinya seperti itu. Ya, kuncinya kita takut kepada Allah dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di luar ruqyah juga bisa jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita senjata-senjata yang berupa doa. Di antaranya ada begitu banyak doa. Di antara doa paling minimal adalah membaca bismillah. Ya, syaitan yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa nembus tembok, nembus batu, nembus besi. Ketika kita tutup makanan, tutup minuman dengan bismillah, mereka tidak bisa menembus bismillah ini. Ya, tidak bisa menembus bismillah. Itu senjatanya. Ya, itu senjata kita. Maka harus kita beranikan diri untuk melawan mereka. Dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk, Isa? Ustaz, sudah masuk? Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sebetulnya ada yang penting, ya, ada yang penting lagi. Tapi qadarullah, kondisi kurang memungkinkan. Ya, di sini nanti ada lagi, ya, mudah-mudahan Ustadz sini yang akan menyampaikan, ya, tentang rumah kita itu dijaga supaya jin itu tidak masuk ke dalam rumah. Ini sangat penting, tapi ini sangat panjang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.